Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Rince Binu dalam pembahasan soal SKB PGSD Pedagogik Part 7. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya ya. Terima kasih. Soal nomor 1. Pak Jimmy merencanakan suatu pembelajaran melalui eksperimen dengan menggunakan metode ilmiah yang diawali dengan mengungkapkan masalah, membuat hipotesis, melakukan percobaan, menafsirkan data, dan menarik kesimpulan. Hal yang dilakukan Pak Jimmy tersebut dapat bertujuan untuk mengembangkan kecerdasan A. Linguistik, B. Intrapersonal, C. Naturalis, D. Logistik matematika. Jawabannya adalah D. Logis matematis. Pembahasan kecerdasan logis matematika merupakan kemampuan siswa dalam menghitung, mengukur, dan mempertimbangkan proposisi dan hipotesis serta menyelesaikan operasi-operasi matematika. Kecerdasan logis matematis di sekolah dapat dikembangkan melalui beberapa strategi sebagai berikut. 1. Menceritakan masalah yang dihadapi sehari-hari, kemudian dipecahkan dengan bantuan pemikiran matematis dengan mengatur waktu penyelesaian dengan tepat dan efektif. 2. Merencanakan suatu eksperimen dengan menggunakan metode ilmiah yang diawali dengan mengungkapkan masalah, membuat hipotesis, melakukan percobaan, menafsirkan data, dan menarik kesimpulan. Soal nomor 2. Proses pembelajaran di kelas yang dapat mengaktifkan kecerdasan kinestetik siswa adalah titik-titik. A. Mintalah peserta didik menanggapi pelajaran menggunakan tubuh sebagai media respon, misalnya mengangkat tangan, mengangguk, atau tersenyum jika memahami penjelasan guru. B. Ajaklah siswa jalan-jalan di alam terbuka agar menguatkan materi yang akan dipelajari pada semua mata pelajaran, seperti melukiskan perjuangan pahlawan, mempelajari pertumbuhan dan cuaca. C. Guru dapat membimbing dengan memejamkan mata dan membayangkan apa yang baru saja mereka pelajari dan diminta untuk menceritakan kembali. D. Mengajarkan kepedulian peserta didik pada kelangsungan bumi untuk semua mata pelajaran dengan cara tidak menginjak rumput, tidak membuang sampah sembarangan. Jawabannya adalah A. Mintalah peserta didik menanggapi pelajaran menggunakan tubuh sebagai media respon, misalnya mengangkat tangan, mengangguk, atau tersenyum jika memahami penjelasan guru. Pembahasan kecerdasan kinestetik merupakan kemampuan siswa untuk menggerakkan objek dan keterampilan fisik yang halus. Proses pembelajaran di kelas yang dapat mengaktifkan kecerdasan kinestetik siswa antara lain: 1. Respon tubuh. Mintalah peserta didik menanggapi pelajaran menggunakan tubuh sebagai media respon, misalnya mengangkat tangan, mengangguk, atau tersenyum jika memahami penjelasan guru. 2. Teater kelas. Mintalah siswa memerankan teks, soal, atau materi lain yang harus dipelajari dengan mendramakan isinya. 3. Konsep kinestetis. Permainan tebak-tebakan yang dilakukan dengan gerakan yang menantang kemampuan peserta didik untuk mengungkapkan pengetahuan dengan cara tidak konvensional. 4. Peta tubuh. Tubuh manusia dapat digunakan sebagai alat pedagogis yang berguna, misalnya jari untuk menghitung, dengan menggunakan gerak fisik akan menginternalisasikan gagasan. Soal nomor 3. Salah satu minat siswa sekolah dasar yang dapat diidentifikasi dalam proses pembelajaran PKN adalah minat terhadap titik-titik. A. Kesehatan, B. Olahraga, C. Tubuh manusia, D. Masalah sosial. Jawabannya adalah D. Masalah sosial. Pembahasan minat anak usia SD menurut Harlock antara lain minat terhadap tubuh, minat terhadap kesehatan tubuh, minat terhadap sekolah, minat terhadap penampilan, minat terhadap status dan simbol, minat terhadap permasalahan sosial. Salah satu minat siswa sekolah dasar yang dapat diidentifikasi dalam proses pembelajaran PKN adalah minat terhadap masalah sosial. Soal nomor 4. Dalam proses pembelajaran tentang kompetensi dasar mengidentifikasi kebutuhan tubuh agar tumbuh sehat dan kuat berupa makanan, air, udara, lingkungan sehat, guru tampak dapat mengidentifikasi
mengidentifikasi siswa yang selalu bertanya dan mampu membuat laporan tentang apa saja yang diminatinya dengan baik. Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa guru dapat mengidentifikasi minat siswa terhadap titik-titik. A. Penampilan, B. Kesehatan, C. Pekerjaan, D. Status dan simbol. Jawabannya adalah D. Kesehatan. Pembahasan. Minat anak usia SD menurut Harlock antara lain minat terhadap tubuh, minat terhadap kesehatan tubuh, minat terhadap sekolah, minat terhadap penampilan, minat terhadap status dan simbol, minat terhadap masalah sosial. Dalam mata pelajaran IPA, kompetensi dasar yang mengidentifikasi kebutuhan tubuh agar tubuh sehat dan kuat berupa makanan, air, udara, lingkungan sehat. Ketika ada siswa yang selalu bertanya dan mampu membuat laporan tentang apa saja yang diminatinya dengan baik, maka guru dapat mengidentifikasi minat siswa terhadap kesehatan. Soal nomor 5. Dalam proses pembelajaran matematika, khususnya ketika guru mengaitkan materi pelajaran dengan kebutuhan hidup sehari-hari, maka guru telah berupaya untuk pembelajaran memungkinkan bagi guru untuk mengidentifikasi minat siswa terhadap titik-titik. A. Pekerjaan, B. Kesehatan, C. Penampilan, D. Status. Jawabannya adalah A. Pekerjaan. Pembahasan. Minat anak usia SD menurut Harlock antara lain minat terhadap tubuh, minat terhadap kesehatan tubuh, minat terhadap sekolah, minat terhadap pekerjaan masa depan, minat terhadap penampilan, minat terhadap status dan simbol, minat terhadap masalah sosial. Dalam proses pembelajaran matematika, khususnya ketika guru mengaitkan konsep dan kegunaan matematika dalam kehidupan sehari-hari, maka guru telah berupaya agar pembelajaran memungkinkan bagi guru untuk mengidentifikasi minat siswa terhadap pekerjaan di masa mendatang. Soal nomor 6. Terdapat 3 hal penting yang berkaitan dengan karakteristik individual peserta didik yang perlu diperhatikan oleh guru dalam merencanakan pembelajaran pada siswa sekolah dasar kecuali titik-titik. A. Karakteristik yang berkaitan dengan kemampuan awal peserta didik. B. Karakteristik yang berkaitan dengan kemampuan teknologi canggih. C. Karakteristik yang berkaitan dengan status sosio-kultural. D. Karakteristik yang berkaitan dengan perbedaan-perbedaan kepribadian. Jawabannya adalah D. Karakteristik yang berkaitan dengan kemampuan teknologi canggih. Menurut Desmita 2014, terdapat 3 hal penting yang berkaitan dengan karakteristik individual peserta didik yang perlu diperhatikan oleh guru dalam merencanakan pembelajaran pada siswa sekolah dasar. Antara lain, 1. Karakteristik yang berkaitan dengan kemampuan awal peserta didik, seperti kemampuan intelektual, hal-hal yang berhubungan dengan aspek psikomotorik. 2. Karakteristik yang berkaitan dengan status sosiokultural. 3. Karakteristik yang berkaitan dengan perbedaan-perbedaan kepribadian, seperti sikap, perasaan, dan minat. Soal nomor 7. Faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi individu sejak lahir sampai tahap selanjutnya disebut titik-titik. A. Nature, B. Nurture, C. Ability, D. Prerequisite skill. Jawabannya adalah B. Nurture. Pembahasan. Faktor yang mempengaruhi keragaman individu terdiri atas 2, yakni 1. Nature atau alamiah, yakni karakteristik individu yang dibawa sejak lahir atau diwariskan dari keturunan. Yang kedua adalah nurture atau pemeliharaan atau pengasuhan, berkaitan dengan faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi individu sejak lahir sampai tahap selanjutnya. Soal nomor 8. Berikut ini merupakan sifat-sifat anak sekolah dasar kelas rendah kecuali titik-titik. A. Mematuhi peraturan-peraturan tradisional. B. Terdapat kecenderungan memuji diri sendiri. C. Sangat realistik, ingin mengetahui dan ingin belajar. D. Membandingkan dirinya dengan anak lain. Jawabannya adalah C. Sangat realistik, ingin mengetahui dan ingin belajar. Pembahasan. Menurut Yusuf 2014, masa kelas rendah berkisar pada usia 6 atau 7 tahun sampai 9 sampai 10 tahun dengan memiliki sifat-sifat sebagai berikut. 1. Sifat mematuhi peraturan-peraturan tradisional.
2. Terdapat kecenderungan memuji diri sendiri. 3. Suka membandingkan dirinya dengan anak lain. 4. Apabila tidak bisa menyelesaikan satu soal, maka anak akan mengabaikannya dan menganggapnya tidak penting. 5. Anak menginginkan nilai yang tinggi tanpa mengingat apakah prestasinya pantas diberi nilai baik atau tidak. Soal nomor 9. Berikut ini merupakan sifat-sifat anak sekolah dasar kelas tinggi, kecuali A. Sangat realistik, ingin mengetahui dan ingin belajar. B. Suka membandingkan dirinya dengan anak lain. C. Minat terhadap kehidupan praktis sehari-hari yang konkret. D. Anak-anak senang membentuk kelompok sebaya untuk bermain bersama. Jawabannya adalah B. Suka membandingkan dirinya dengan anak lain. Pembahasan. Menurut Yusuf 2014, masa kelas tinggi pada usia berkisar 9 atau 10 tahun sampai 12 atau 13 tahun. Mereka memiliki sifat-sifat sebagai berikut. 1. Sangat realistik, ingin mengetahui dan ingin belajar. 2. Memiliki minat terhadap kehidupan praktis sehari-hari yang konkret. 3. Anak-anak sering senang membentuk kelompok sebaya untuk bermain bersama. 4. Anak-anak menghadapi tugas-tugasnya dengan bebas dan berusaha menyelesaikannya. 5. Memandang nilai raport sebagai ukuran prestasi belajar di sekolah. 6. Memerlukan guru atau orang lain untuk menyelesaikan tugas dan memenuhi keinginan. Soal nomor 10. Berikut ini merupakan tugas perkembangan akhir masa kanak-kanak menurut Hafi Arts, kecuali A. Mempelajari kegiatan fisik yang diperlukan untuk permainan dan kegiatan fisik. B. Meningkatkan perkembangan emosional yang buruk. C. Mempelajari keterampilan dasar seperti menulis, membaca, dan menghitung. D. Mulai belajar menjalankan peranan sosial sesuai dengan jenis kelaminnya. Jawabannya adalah B. Meningkatkan perkembangan emosional yang buruk. Pembahasan. Tugas perkembangan akhir masa kanak-kanak menurut Hafi Arts dalam bukunya Harlow tahun 1980 antara lain. 1. Mempelajari kegiatan fisik yang diperlukan untuk permainan dan kegiatan fisik. 2. Mempelajari keterampilan dasar seperti menulis, membaca, dan berhitung. 3. Mengembangkan hati nurani, pengertian moral dan nilai-nilai. 4. Mulai belajar menjalankan peranan sosial sesuai dengan jenis kelaminnya. 5. Membangun sikap hidup yang sehat. 6. Mencapai kemandirian pribadi. Terima kasih sudah menonton.